Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP beserta rekan guru yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukurillah kita bisa berkumpul di acara kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu Guru, untuk mempersingkat waktu, adapun susunan acara di kegiatan ini, yang pertama itu pembukaan, lalu ada sambutan, yang ketiga acara inti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, dan nanti yang keempat ada membuat keyakinan kelas, dan kelima nanti ada penutup dan doa. Untuk kegiatan yang pertama itu, marilah kita membuka kegiatan hari ini dengan bismillah bersama-sama. Dan untuk kegiatan yang kedua, kami persilahkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Iwan dari kami persilahkan. Bapak. Diseminasi budaya positif. Salam. Diseminasi itu sudah penerapan ya, dan yang didapat dari dan diseminasikan di kelas masing-masing. Yang terpenting ilmunya bisa diserap oleh barangkali kan ya. Terima kasih atas sambutannya Bapak, atas dukungannya selama ini. Dan di acara ini pun kami
nanti materinya saya sendiri, nanti ada Bu Eka dan Pak Andres. Nah, izin kita langsung saja ke pembahasan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah itu tidak dapat diciptakan secara instan. Dan dalam penerapannya pun budaya positif di sekolah itu diperlukan tuntunan dan tauladan dari kita semua sebagai seorang guru. Nah, adapun konsep dari budaya positif, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Lalu ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, sebelum kita ke sana, saya ingin mengajak Bapak Ibu boleh CGP juga ikut. Jadi begini, ada permainan, coba buka seperti ini. Anda dia adalah A dan rekan guru Anda nanti adalah B. Nanti bisa Pak Nomo dengan Bu Dewi, Bapak Harani dengan Bu Lina, dan selanjutnya berpasang-pasangan. Contoh seperti ini. Nanti A, kalau Anda sebagai si A, Anda harus membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu di tangan. Sesuatu itu yang sangat berharga, yang berharga menurut Bapak Ibu sendiri. Menurut Bapak ini sangat berharga, sangat penting dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah, tugas yang B itu bagaimana ingin caranya agar tangan si A itu kepala terbuka, begitu. Si B itu melakukan bermacam cara seperti membujuk, menghabis, mengintimidasi, memarahi, menggoda, apapun itu, sampai-sampai memberikan imbalan uang supaya tangan kita bisa terbuka. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apakah Anda atau si A atau si B itu membuka kepala tangan Anda, atau Anda sendiri yang akan membukanya? Bayangkan, menurut Bapak Ibu, apakah Anda akan tetap menutup apa membuka? Coba. Bapak membuka sendiri. Kenapa Pak membuka sendiri? Kalau membuka sendiri seolah-olah tidak dipaksa. Kalau sama orang lain berbagai macam cara pun merasa kemungkinan dipaksa seperti itu. Betul. Terima kasih pendapat yang sangat luar biasa. Mohon tepuk tangannya untuk Bapak Harani. Betul ya Pak ya? Sangat betul bahwa sesungguhnya yang memegang kendali itu atau yang memegang kontrol itu adalah tentunya diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi dari permainan tadi, apakah mau membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing. Ya, itu pun sesuai dengan kebutuhan masing-masing, kebutuhan dasar saat itu. Nah, di sini sangat jelas ada beberapa perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Seperti ini, yang pertama
ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, Bapak Ibu, dari paradigma ini harus kita rubah. Dahulunya kita berpikir kita bisa mengontrol murid atau guru dapat mengontrol murid. Itu harus kita mulai rubah dengan apa? Dengan penerapan budaya positif. Ya. Lalu seperti ini, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus respon contohnya realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, ini kan stimulus respon yang harus kita rubah. Seperti ini. Jika tadi realitas kebutuhan kita sama, dalam teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Tetapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lalu yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sejatinya pada teori kontrol ini bahwa kita berusaha saling memahami atau memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan kalau kita berpikir perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, namun di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, dari budaya positif itu, paradigma itu, kita mulai dari itu berubah dari mulai disiplin. Ada yang mau berpendapat, Bapak, apa itu disiplin? Kalau Mangga, Dewi. Menurut saya, disiplin itu penerapan aturan yang ada. Jadi kita mentaati aturan-aturan atau kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat. Ya, terima kasih bahwa betul sekali ya, bahwa disiplin itu kita bisa menerapkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai dengan tempatnya. Nah, kita lanjutkan saja. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi mereka mau melakukan kesalahan ataupun kebenaran, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan itu semua. Nah, mereka berdasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kita sebagai pendidik mempunyai tujuan, bahwa tujuan kita ini menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Apakah pernah Bapak Ibu datang terlambat ke sekolah? Nah, masuk tadi nah, nilai-nilai kebajikan baca Bapak Ibu boleh dibaca ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Ini pun ada beberapa contoh-contoh nilai kebajikan. Ini bisa dilihat empati. Masuk ke sini. Ini pun ada proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama motivasi eksternal, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Lalu motivasi eksternal itu seperti untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi seperti ini, apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, motivasi seperti itu. Lalu yang terakhir, motivasi internal. Ini untuk menghargai diri sendiri, seperti apakah saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada apa ya? Ada motivasi dalam diri sendiri. Lalu dari ketiga jenis teori motivasi ini, dari motivasi eksternal, internal, apakah ada motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak di kelas? Contoh di kelas si A itu sering termotivasi jika mendapat apresiasi dari kita. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa diterapkan. Nah, lalu di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini bersifat berencana dan hanya pihak guru yang akan memberikan hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, sehingga anak pun tidak tahu apa yang akan diberikan oleh guru tersebut. Lalu ada konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah berencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Lalu yang ketiga itu adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun di sini salah satunya Bapak Ibu, di sini ada hukuman, contoh-contoh hukuman, konsekuensi dan restitusi. Seperti ini misalnya yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Lalu ada membuat anak sakit. Kalau hukuman lebih ke fisik, ya. Dan itu pun jangkanya akan lama dirasakan oleh anak. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktunya pendek. Nah, bisa dilihat, kita langsung saja ke hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, lihat kita dari hukuman. Salah satunya kita yang pertama saja, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali akan terlambat hadir di sekolah. Udah nih, hukuman. Sekarang mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Nah, betul ya, bahwa itu termasuk ke dalam hukuman konsekuensi. Nah, saya yakin saya berdiri di sini dengan CGP lainnya, Ibu Bapak Guru, bukan untuk menggurui Bapak, tapi saya yakin Bapak Ibu lebih paham dibanding kami semua. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Andres. Kami persilakan.
Yang saya lanjutkan, sebelumnya saya Aris Widi Nugroho, Sekjen Angkatan 9 dari SDN Cijambe. Nah, ya, setelah tadi barusan dipaparkan oleh Bu Habibah, saya akan melanjutkan terkait materi keyakinan kelas. Nah, di sini saya pertama ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian, apa perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Coba ada yang bisa mungkin dari CGP juga bisa bisa menjawab apa perbedaan dari peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan apa? Peraturan lebih umum. Kalau peraturan itu jadi dibuat secara bersama gitu loh di kelas ya. Jadi dibuatnya ya peraturan itu dibuat di kelas oleh semua pihak, jadi tidak dengan guru saja, tetapi juga dengan murid. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih umum lagi, maksudnya lebih ke diri pribadi masing-masing siswa. Contohnya, si siswa itu sudah meyakini bahwa datang terlambat ke sekolah itu adalah suatu kesalahan atau pelanggaran. Nah, itu yang dinamakan keyakinan kelas. Jadi kesadaran yang muncul dari dirinya sendiri tanpa ada aturan-aturan yang sudah disepakati begitu. Nah, di sini keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan, ya tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian tujuan daripada keyakinan kelas ini yang pertama adalah menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid-murid. Dan yang keempat, membiasakan budaya dan disiplin positif. Lalu di sini ada juga prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi bukan hanya di kelas saja, keyakinan kelas juga bisa dibentuk di sekolah. Secara kelembagaan juga bisa dibentuk. Nah, yang pertama bagaimana prosedurnya? Pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Jadi kita berdiskusi dulu. Kita munculkan dahulu peraturan-peraturan kelas apa yang bisa diterapkan di kelas kita atau di sekolah kita. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga di sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Jadi Bapak Ibu nanti bisa diterapkan ketika membuat keyakinan kelas, kita cari dahulu peraturan-peraturannya bersama ya, lalu tempelkan di depan. Kemudian dari peraturan-peraturan yang sudah ada, kita bisa berubah ke dalam kalimat positif dan menyarikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian setelah kita cari aturan-aturannya, kita diskusikan kembali mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Lalu setelah itu berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Nah, setelah itu biasanya kita ada tinjau ulang. Jadi keyakinan yang sudah kita buat ya dari peraturan-peraturan tadi, kita tinjau ulang apakah keyakinan kelas ini bisa kita gunakan dari waktu ke waktu atau tidak, atau hanya misalkan tengah semester atau satu semester begitu. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas itu setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, dan perlu merasa aman juga. Dan banyak lagi, ada bersikap positif, menjadi diri terbaik, menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen, dan senantiasa membantu. Nah, lanjut. Nilai-nilai kebajikan seperti apa? Soal-soal di bawah ini. Nah, Bapak Ibu mohon, ini ada pertanyaannya. Bapak Ibu coba terka atau coba jawab sebisanya. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Ini merupakan keyakinan kelas yang seperti apa? Ya, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ya. Nah, keyakinan kelasnya apa barusan? Coba barangkali ada yang bisa menjawab. Kembalikan barang ke tempatnya berarti keyakinan kelas bertanggung jawab. Oke, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain.
berarti saling menghargai atau saling menghormati. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, bagus. Lalu ada dilarang melakukan kekerasan. Itu merupakan kayak menghormati atau oke, menghargai. Coba nanti kita buka ya. Lalu terakhir, dilarang menggunakan narkoba. Itu apa keyakinan kelasnya? Kesehatan. Baik, kita buka. Nah, sekarang kita buka jawabannya. Ya, jadi yang pertama tadi sudah benar, bertanggung jawab. Kedua, saling menghormati. Ketiga, komitmen, saling menghormati juga. Lalu dilarang melakukan kekerasan, itu keamanan ya, Bu Dewi tadi. Lalu yang terakhir, dilarang menggunakan narkoba, benar sekali, kesehatan. Nah, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti dan tidak tampak seperti. Lalu kegiatan tugas-tugas saya dan kamu. Nah, di sini bisa Bapak Ibu baca ya, di depan ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya kalau datang tepat waktu itu kan tampak seperti, berarti lawannya berarti tidak tampak sepertinya, yaitu sering hadir terlambat. Begitu juga seterusnya, ada bekerja, takut bekerja dan menyimak guru, berarti lawannya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Begitu. Nah, kayak ini mau lewat saja. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau kita bicara tentang kebutuhan dasar, mungkin yang terbesit di pikiran kita ada sandang, pangan, papan. Nah, kali ini beda dalam materi ini. Kebutuhan dasar manusia ada 1, 2, 3, ada 5. Jadi bukan hanya 3 ya. Ada bertahan hidup. Ya, ini masuknya kepada kebutuhan fisiologis, ada makanan, kesehatan, dan rumah, sandang, pangan, papan tadi. Lalu kesenangan, manusia perlu senang atau tidak? Kita perlu healing atau tidak? Perlu ya. Nah, itu bisa dipertimbangkan nanti ya. Nah, lanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Jadi sebagai manusia kita juga punya hak untuk jalan ke kiri atau ke kanan atau lurus, ya, itu adalah pilihan terkait dengan kebebasan. Lalu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi atau diakui. Nah, kita juga sebagai manusia perlu diakui oleh rekan kita, teman kita, keluarga kita sebagai manusia yang membutuhkan pengakuan tadi. Nah, lalu terakhir, cinta dan kasih sayang. Manusia pasti ya, setiap manusia perlu cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, koneksi, memberi dan menerima kasih sayang. Ini adalah hal yang tidak bisa dihilangkan daripada kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, demikian ya mungkin Bapak Ibu materi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian di kelas nantinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Eka selaku CGP juga dari SDN Cijampit. Mangga Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Agustini dari CGP Angkatan 9. Di sini saya akan melanjutkan materi dari budaya positif yang tadi sudah disampaikan sama Bu Habibah dan Pak Andres. Di sini saya akan menerapkan apa sih 5 posisi kontrol kita di sekolah. Yang pertama itu, kita ketika anak mempunyai masalah, apakah kita harus menghukum? Apakah kita harus sebagai manajer? Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana penghukum ini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ciri-cirinya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Di sini contohnya kata-kata ketika kita menjadi penghukum ke anak. Patuhi aturan saya. Kenapa seperti ini? Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua, apakah ketika anak mempunyai masalah, apakah langsung dihukum atau gimana?
dimarahin. Salah nggak kita sebagai pengukur? Nah, kurang tepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi. Di sini penghukum itu kita salah ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Nada suaranya rendah, sedih, dan bahasa tubuhnya itu kita mendekati kepada anak gitu. Kalau itu mah kita ditanya dulu yang benar. Kata-katanya seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini pembuat rasa bersalah. Sekarang kita sebagai teman, guru kita sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Bagaimana kita kalau kita guru dengan guru kan teman. Nah, dengan anak juga kita harus mempunyai teman gitu, harus sebagai teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contoh kata-katanya kalau kita sebagai teman kepada anak, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu kata-kata ketika kita menjadi teman. Kemudian kita menjadi pemantau. Memantau berarti mengawasi kita ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang konsekuensi. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Contoh kata-kata untuk pemantau itu kita, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ketika murid berbuat salah? Kemudian posisi kita sebagai manajer. Posisi terakhir manajer di sini, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, di sini ketika kita menjadi manajer, kata-kata yang harus kita lontarkan kepada anak dengan suara tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, mendekat kepada murid. Jadi kita harus lebih dekat. Contoh kata-katanya, apa yang kita inginkan, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia meyakininya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini kita sebagai manajer. Nah, itulah 5 posisi kontrol kita dalam menghadapi ketika anak mempunyai masalah. Nah, sekarang ketika kita sudah berhadapan dengan masalah, di sini ada segitiga restitusi ya. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dilaksanakan antara guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Di sini ada 3 poin segitiga restitusi. Nah, kata-katanya yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini sisi segitiga restitusi. Yang pertama dari segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bagaimana? Bagian dari dasar segitiga ini untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, di sini kita bertanya dulu kepada anak, ini apa sih masalahnya, untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang salah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus, respon ke cara berpikir proaktif dan mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, di sini
kata-kata, kalimat-kalimat yang dilontarkan kepada anak pada validasi tindakan. Misalkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini untuk validasi tindakan yang kedua. Kemudian, menanyakan keyakinan. Tadi kan udah dibahas sama Pak Andres bahwa kita itu apa sih yang dilanggar keyakinan kelasnya. Teori kontrol ini pada keyakinan itu pada dasarnya memotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah ke-1 dan tingkah laku setelah divalidasi langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini untuk meyakinkan kepada anak. Nah, itulah materi dari saya, yaitu tentang 5 posisi kontrol dan bagaimana kita itu anak ketika mempunyai masalah dengan segitiga restitusi itu. Nah, mungkin itu penjelasan materi dari saya. Materi yang terakhir demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka, Bapak Ibu Guru. Demikian pemaparan budaya positif dari kami dari CGP Angkatan 9 PTNB Cijambe. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sesi selanjutnya yaitu membuat, kita akan mencoba, Bapak Ibu kami ajak untuk mencoba membuat keyakinan kelas. Tolong Bu Eka, Pak Anes di sini tuh. Langsung gini. Kita langsung saja ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempraktekannya di kelas. Langsung di sini dulu nanti tempel biar ini langsung sebutin aja nanti Bapak Ibu melihat. Yang pertama, ketika kita akan membuat keyakinan kelas, kita tidak langsung memberitahu anak secara instan gitu. Jadi kita bawa anak dulu pertama ke peraturan kelas. Peraturan kelas. Coba Bapak Ibu, mereka yang akan menulis peraturan kelas. Sebutkan salah satu peraturan kelas dari Bapak Kepala Sekolah. Peraturan kelas. Tidak boleh masuk terlambat. Masuknya tidak boleh masuk itu kelas. Terlambat masuk ke kelas. Bapak. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa sebelum pelajaran. Minat. Disiplin kelas. Tidak membuang sampah. Tidak membuang sampah di kelas. Saling menghargai dan menghormati ketika proses belajar berlangsung. Itu peraturan dari di kelas. Nah, Tidak boleh membawa makanan ke kelas. Tidak membawa makanan ke dalam kelas.
Lina tidak mencoret-coret dinding. Tidak mencoret-coret dinding. Meja. Nah, ini ada beberapa kalimat peraturan kelas. Nah, untuk sebelum membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, dari peraturan kelas ini harus kita rubah. Bapak Ibu, ini harus kita rubah supaya menggunakan kalimat positif. Nanti Bapak Ibu menerangkan ke atas seperti itu peraturan dulu, lalu kita rubah peraturan ini menggunakan kalimat positif. Tadi yang pertama, lihat kamera lagi ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah anak-anak menyebutkan peraturan kelas seperti ini, yang pertama, tidak boleh telat masuk ke kelas, tidak boleh membuang sampah di kelas, tidak membawa makanan ke dalam kelas, dan tidak mencoret-coret meja. Nah, dari kalimat ini, dari peraturan ini, kita ajak anak-anak kita untuk mengubahnya ke kalimat positif. Yang artinya kalimat positif ini tidak menggunakan kata larangan negatif, tidak seperti itu. Kita ubah ya, dari nomor 1 tidak boleh telat masuk ke kelas. Jadi kita bagaimana? Udah? Nah ya, masuk tepat waktu. Masuk ke kelas tepat waktu. Yang kedua, tidak membuang sampah di kelas. Kebersihan, Menjaga menjaga kebersihan, kebersihan pada kesehatan. Oh ya, buanglah sampah pada tempatnya bisa. Apa? Menjaga? Boleh menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, tidak membawa makanan ke dalam kelas. Makan ketika istirahat. Kalimat positifnya apa? Boleh Ibu, Bapak? Makan dan minum ketika jam istirahat. Itu betul tadi. Makan dan Ya, minum bisa. di jam istirahat. Makan dan minum di jam istirahat. Makan dan minum di jam istirahat. Sini teh. Iya siap. Yang keempat. Sekarang yang keempat. Tidak mencoret-coret meja. Menjaga keindahan kelas ya, gimana ya biar si kelasnya lebih bersih. Menjaga keindahan kelas. Satu lagi. Oh iya. Nah, itu Bapak, Ibu, Itu tadinya lain kelasnya. Disepakati. sama murid. Ya. Action. Nah, Bapak Ibu, inilah cara membuat keyakinan kelas kita ya. Ini sebetulnya sangat sederhana. Jadi ketika anak sudah menyebutkan peraturan kelas, lalu membuat kalimat positifnya, lalu Bapak Ibu ajak untuk meyakinkan apakah anak-anak sudah setuju dengan keyakinan yang mereka buat, ya. Nah, ada pertanyaan Ibu, Bapak, rencana pembuatan keyakinan kelas. Semoga apa yang kami sampaikan kurang lebihnya kita bisa mengaplikasikannya di kelas kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan budaya positif ini SD Negeri Cijambe akan lebih maju dan visi sekolah kita akan terwujud. Oke, cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.